Sobat Genbiers, welcome to podcast Genbi. Jadi teman-teman, hari ini bersama aku Feby Stefania. Hari ini aku akan menemani waktu teman-teman beberapa menit ke depan. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat sayang banget untuk teman-teman lewatkan. Nah, hari ini di podcast kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan karir demisioner Genbi UNM hingga menghadapi dunia kerja. Wow, sangat luar biasa ya topiknya teman-teman, terutama buat sobat Genbiers semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ulik materi ini, tentunya topik yang sangat menarik ini dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, sangat keren dan juga sangat kece yang sudah ada di sebelah saya, Kak Azizul. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik. Ya, jadi hari ini Kak kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik mengenai perjalanan Kakak sebagai demisioner Genbi UNM dan juga dalam dunia kerjanya yang sekarang. Nah, tentunya Kak perlu diketahui ya Sobat Genbi, hari ini tuh kita akan berbincang-bincang dengan Kak Azizul, dan tentunya suatu kehormatan bagi saya bisa berbincang langsung dengan Kak Azizul yang tentunya sangat inspiratif, yang sangat keren terlalu banget. Berlebihan. Dan hari ini Kak, sebelum kita membahas lebih luas mengenai Genbi, tentunya mungkin para pendengar kita yang ada di rumah ataupun yang ada di studio mungkin masih bertanya-tanya apa sih itu Genbi, dan hari ini kita akan membahas langsung dengan Kak Azizul mengenai Genbi dan sebagai juga salah satu leader dari Genbi dan tentunya sebagai pucuk pimpinan Genbi UNM 1 tahun silam. Boleh dijelasin gak sih Kak apa sih itu Genbi? Oke, sebenarnya kalau mau minta apa sih itu Genbi, sebenarnya Genbi itu saya bisa definisikan secara formal dan non formal, dua definisi. Jadi kalau saya Genbi secara formalnya itu Genbi ya, of course we are a community. Ya, kita itu komunitas yang memang dibawahi langsung oleh Bank Indonesia, komunitas yang terbentuk karena kita menerima beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia. Jadi kita terhimpun baik itu dalam tingkat komisariat, tingkat wilayah, ya. Jadi kita komunitas Genbi itu adalah generasi baru Indonesia, seperti itu. Jadi ya tidak jauh-jauh lah ya dari bagaimana kita terbentuk seperti itu Genbi. Ya, kadang ada orang juga yang salah menyebut GenBI, ya, bukan ya, Genbi. Jadi generasi baru Indonesia. Jadi kita itu komunitas yang terbentuk karena kita menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, untuk secara non formal ya, atau saya bisa definisikan secara diri saya sendiri, Genbi itu adalah komunitas di mana adalah komunitas yang tempat belajar dan tempat pembuka rezeki. Iya, itu yang saya bisa definisikan, pembuka rezeki. Nggak tahu sih kalau saya menurut saya sendiri itu, saya alhamdulillah semua rezeki atau apa ya dari Allah itu terbuka semua, entah itu modal pekerjaan apapun itu, entah itu tawaran-tawaran dari luar, ya itu berkat saya dapatkan dari Genbi itu sendiri, seperti itu. Setelah menerima beasiswa dari Bank Indonesia, entah dari magang dan lain-lain seperti itu. Jadi saya bisa definisikannya itu dari dua, seperti itu Genbi. Mungkin teman-teman yang sudah menerima beasiswa BI yang sudah tergabung dari Genbi juga, ya bisa merasakan bahwa Genbi itu adalah komunitas pembuka rezeki. Iya, saya bisa panggil komunitas pembuka rezeki karena pasti alhamdulillah teman-teman itu gimana ya? Insya Allah terbuka rezekinya kalau sudah ada di dalam Genbi ya. Nanti mungkin alasannya ya seperti itu. Iya Kak. Oke Kak, jadi sangat tertarik sekali dengan pendapat dari Kak Azizul mengenai Genbi itu sebagai pembuka rezeki dan juga banyak pengalaman yang sudah didapatkan. Nah, tentunya untuk menjadi energi untuk negeri itu, tentunya kader-kader Genbi itu pasti memiliki prestasi dan juga sangat aktif dalam dunia di kampus. Nah, saya tertarik nih Kak, kalau boleh tahu selama bergabung di Genbi, prestasi apa saja yang sudah Kakak peroleh selama ini? Kalau di kampus itu sebenarnya karena kemarin itu kami fokusnya di
himpunan ya. Jadi ada beberapa prestasi yang kami dapatkan, baik itu karya tulis, baik itu ya kalau mau saya katakan juga prestasi itu dalam bidang bantu research dalam dosen ya. Researchnya dosen itu adalah suatu prestasi tersendiri, dan penghargaan yang paling saya bisa dapatkan itu ya karya tulis. Entah itu saya bisa keluar international conference atau konferensi nasional seperti itu. Jadi kalau prestasi terkait ya, karena saya base-nya matematika ya, sejauh ini memang belum ada, tapi karena Genbi ya karya tulis, apalagi di kepemimpinan, public speaking, debate ya, itu terlatih semua di situ. Jadi terkait prestasi itu di situ sebenarnya. Wow, sangat luar biasa ya Kak. Sudah banyak prestasi yang diraih selama ini oleh Kak Sisul, terutama dalam menjadi anggota Genbi pada saat itu. Nah, saya juga tertarik nih Kak. Kita akan mengulik beberapa tentang Genbi, terutama dalam pilar Genbi. Nah, kan Genbi memiliki pilar yang sangat digemahkan, yaitu frontliner, agent of change, and future leader. Nah, pilar ini sangat diharapkan menjadi pondasi yang kuat bagi Genbi, terutama untuk komunitasnya dan dalam pengabdiannya di dalam masyarakat. Nah, jadi apa aja sih Kak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Genbi selama ini, selama Kakak di Genbi, yang dilakukan dan berdampak langsung terhadap masyarakat? Terkait 3 pilar ya, ini menarik sekali karena ini emang kalau dikatakan ini adalah base-nya Genbi memang. Ini adalah pondasinya anak-anak Genbi dalam baik itu dalam menentukan program kerja maupun menyusun program kerjanya. Mereka itu pasti mendasari semua membuat program kerja itu dari 3 pilar ini ya. Baik itu agent of change, future leader, dan frontliner ya gitu. Nah, dari ketiga ini inilah yang mendasari program kerjanya kita. Entah itu kita mau mengabdi ke masyarakat ya. Seperti yang kita ketahui kan mahasiswa of course kita juga punya tiga tridharma ya. Pendidikan, mengabdi, penelitian, seperti itu. Sebenarnya tidak jauh-jauh beda dari 3 pilar Genbi ini sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk program kerja tadi pertanyaannya, program kerja apa yang sudah dilakukan oleh Genbi dari terdahulu ya? Sebenarnya sudah banyak, kakak-kakak senior, sudah kakak-kakak akademis, sudah sangat banyak melakukan program kerja ya. Yang terpenting adalah program kerja yang paling utama yang dilakukan oleh anak-anak Genbi, karena kita penerima beasiswa Bank Indonesia ya, of course we are a future leader and frontliner for Bank Indonesia itu sendiri. Kita menjadi agen yang dimana jadi garda terdepan untuk Bank Indonesia seperti itu. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya, itu sepatutnya langsung disosialisasikan lah oleh anak Genbi, karena we are frontliner. Kita adalah garda yang paling terdepan seperti itu. Setelah kita keluar kebijakan, entah itu kita mahasiswa ya, contoh mahasiswa ada emisi uang terbaru. Nah, biasa kan UMKM malah ada kemarin yang kasusnya yang masyarakat yang membayar pakai uang baru, tapi tukang satenya itu tidak mau menerima. Nah, itu tugasnya kita sebenarnya yang selaku penerima beasiswa Bank Indonesia, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam Bank Indonesia itu sendiri, tapi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, inilah gunanya sebagai frontliner. Untuk future leader itu sendiri ya, of course di Genbi itu sendiri bukan hanya ya, karena kita di komunitas Genbi ini bukan hanya dari ekonomi saja ya. Apalagi saya dari matematika ada. Ya mungkin ada juga dari mana? Dari kimia. Ya, dari kimia ya. Jadi kayak di Genbi itu tidak terpaku di ekonomi saja. Jadi kita walaupun dari matematika, saya tahu tentang perekonomian Indonesia, banyak belajar selama saya di Genbi seperti itu. Jadi setelah itu ya kita bisa menjadi future leader kita. Karena mahasiswa kan, ya insya Allah ini kita jadi pemimpin masa depannya bangsa kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita hanya mengetahui contoh, saya matematika, saya hanya tahu matematika saja.
dan kita mau jadi pemimpin, kita tidak tahu tentang kebijakan perekonomian bagaimana, entah itu terdahulu bagaimana proses-prosesnya, kesalahan-kesalahan apa saja atau kekeliruan apa saja yang harus direvisi seperti itu. Nah, dari itu kan kita juga harus tahu seperti itu, karena we are future leader. Dan yang agent of change, ya, agent of change itu sebenarnya artinya sangat luas sekali. Sebenarnya agent of change itu agen perubahan. Ya, perubahan seperti kita ketahui, definisi perubahan kan ya dari A ke B, yaitu perpindahan dari A ke B itu saja, itu adalah perubahan. Dari baik ke buruk ke baik, dari baik ke baik sekali, yaitu adalah perubahan, agent of change. Bagaimana kita sebagai agent of change, agen perubahan itu, apakah kita memang benar-benar yang mengubah dari buruk ke baik? Takutnya kita menjadi agent of change yang baik ke buruk. Ya, seperti itu. Makanya dengan adanya Gen B, kita banyak belajar, diberikan capacity building ya. Mungkin teman-teman Gen B sudah tahu apa itu capacity building ya. Selama bergabung di Gen B ya, bakalan ada capacity buildingnya yang dimana kalau dikatakan self improvement dan community self development and community developmentnya juga terbangun kalau selama kita di Gen B. Jadi karena kembali lagi kita adalah agen perubahan. Bagaimana kita menjadi agen perubahan sedangkan kita tidak bisa membuat perubahan seperti itu. Jadi di Gen B inilah kita belajar dengan banyaknya program, apalagi seperti yang kita ketahui di Gen B ada beberapa deputi ya, deputi pendidikan, kewirausahaan, kesehatan. Ya, dengan deputi-deputi ini terwadahilah semua anak-anak atau pengurus-pengurus, anggota-anggota Gen B, mereka semua terwadahi, mereka semua berikan tempat untuk mengeluarkan aspirasi, terlebih lagi mahasiswa yang sifatnya itu adalah kebebasan. Ya, seperti itu ya, kita bebas, kita melakukan apapun selama tidak melanggar norma-norma dan aturan-aturan. Selama itu baik ya kenapa tidak? Kita mahasiswa, kita bebas seperti itu. Makanya dengan adanya Gen B ya, dengan inilah kita diwadahi, kita diberi pembekalan, kita diberi program-program dan dukungan, baik itu dalam bentuk moral maupun yang terlebih ya pasti mahasiswa bantuan finansial itu sendiri, seperti itu. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi itu adalah dampak positif Gen B bagi masyarakat. Dan teman-teman perlu ketahui di Gen B itu selain kita mewujudkan 3 pilar Gen B, kita juga sangat produktif dalam melaksanakan program kerja. Dan yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Azizul bahwa program kerjanya Gen B itu sangat-sangat bermanfaat dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Nah, saya lagi tertarik nih Kak untuk setelah mengikuti Gen B kan Kak, dan setelah menjadi pemimpin Gen B selama 1 periode dari tahun 2022 sampai 2023, saya sangat penasaran nih Kak, apa impact yang sudah Kakak dapatkan selama bergen B untuk Kakak secara personal? Oh ya, berarti ini self developmentnya ya. Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Mulai dari yang paling penting itu adalah public speaking. Ya, itu yang paling penting ya. Dan leadership seperti itu. Kenapa? Karena saya mengawali di Gen B itu sebagai staf deputi pendidikan, dan di mana itu di situ saya langsung diberikan amanah untuk membuat program kerja terkait pendidikan ya. Memang karena base saya pendidikan matematika, jadi ya saya kita diarahkan untuk membuat program kerja yang dimana itu bisa membantu pendidikan Indonesia seperti itu. Jadi bukan hanya jadi untuk diri saya sendiri ya, itu adalah public speaking maupun bagaimana cara kita mengabdi ke orang lain, bagaimana cara kita berguna orang lain. Ya, mungkin saya bisa mengutip pernah perkataan presiden kita, Presiden B.J. Habibie, orang yang terbaik adalah orang yang berguna bagi orang lain kan, ya seperti itu. Orang yang terbaik adalah orang yang berguna bagi orang lain. Nah, dari itu kita di Gen B kita bisa belajar bagaimana kita membagikan ilmu yang kita dapatkan untuk orang lain seperti itu. Itu yang paling saya dapatkan di Gen B untuk self development saya. Bagaimana kita bisa memahami bagaimana cara untuk kita ini paham bahwa kita ini hidup tidak sendirian seperti itu. Kita ini hidup banyak orang. Jadi harusnya kita
paham betul bagaimana cara kita membantu orang lain. Dan yang kedua ya tadi itu public speaking, dan yang ketiga itu pemahaman terkait perekonomian ya itu self improvement banget itu. Kayak apa ya, yang dulunya saya apa ya, kayak malah perekonomian itu malah nol banget, kayak tidak tahu entah itu ekonomi makro, ekonomi mikro, bahkan pembayaran yang sekarang yang lagi digaung-gaungkan itu pembayaran kris, pembayaran secara online itu ya. Dari situlah, dari Genbi saya bisa terapkan dan saya bagikan ke teman-teman. Oh ini loh ada pembayaran yang lebih mudah. Contoh, saya mau belanja di kantin saja itu 10.000 dan tidak ada cash yang harusnya saya nariknya 50.000. Ya ini dengan adanya kris itu ya pasti lebih mudah ya, lebih mudah. 10.000 saja kan keluar, nggak perlu 40.000-nya mau diapain kalau 50.000 kita narik kan, kayak gitu. Takutnya boros jadinya. Nah ini self improvement yang seperti ini, yang pengetahuan seperti ini yang bisa saya dapatkan di Genbi. Bukan hanya itu juga, yang terpenting adalah self improvement pada saat saya pernah magang di Bank Indonesia itu sendiri. Nah itu saya mendapatkan bagaimana sih bagaimana sih kalau kita kerja di Bank Indonesia ya, untuk ya walaupun saya mendapatkan yang pada saat itu hanya divisi bagian apa ya saya lupa, intinya saya banyak belajar bagaimana kita mengetahui ternyata Bank Indonesia itu ya bukan hanya yang di pemahaman orang awam itu tempat tukar uang kayak gitu kan. Kalau mau lebaran, mau Idul Fitri, oh kita tukar uang aja di Bank Indonesia ya. Itu kan pemahaman orang-orang ya. Bagaimana kita mengetahui, saya sudah tahu betul di Genbi itu, oh ternyata ini loh peran Bank Indonesia mengatur stabilitas perekonomian Indonesia, baik itu di tingkat daerah maupun provinsi maupun nasional. Bagaimana supaya UMKM yang kasihan pada saat dampak COVID-19 itu, yang awalnya saya tidak tahu, oh ternyata ini yang bodoh amat kayak gitu, tidak tahu acuh, tapi dengan bergabungnya di Genbi ya itu tidak ada semua tahu tahu tentang bagaimana cara membantu UMKM, bagaimana cara mendapatkan HKI ya, apalagi yang paling terbaru kemarin ini perbankan syariah yang lagi diusahakan oleh Bank Indonesia beberapa tahun terakhir, dan kris itu. Nah mungkin itu kalau pengetahuan tentang perekonomian. Yang paling terakhir ya itu kembali lagi tadi, yang self improvement itu yang paling saya dapatkan itu adalah pembuka rezeki. Nggak tahu ya, selama saya alhamdulillah bergabung di Genbi itu ya, mungkin karena sedikit kemampuan diri terimprove jadinya rezeki juga naik kayak gitu kan. Kita di dunia kerja ya yang penting your ability ya. Kalau kemampuannya kamu ini meningkat ya pasti orang bakalan cari kamu seperti itu. Orang yang bakalan nerima kamu kayak gitu tanpa kamu menawarkan, mau dong di sini ya. Dengan itu, dengan Genbi ya gitu, self improvement yang bisa kita dapatkan seperti itu, dan privilege-nya ya gitu seperti itu mungkin. Wow, sangat luar biasa ya impact yang sudah kakak dapatkan selama bergenbi. Mungkin sebelum kita lanjut kak, silahkan diminum dulu minuman yang sudah disediakan. Jadi untuk melanjutkan perbincangan kita kak, tadi sudah dijelaskan juga impact yang sangat positif yang sudah kakak dapatkan. Selain impact yang sangat positif, mungkin saya juga penasaran nih kak. Kan sekarang kakak udah nyelesain studinya kan, dan sekarang sudah langsung menghadapi dunia kerja yang sudah kakak singgung tadi. Dan saya penasaran, apakah benefit lain yang kakak dapatkan setelah bergenbi, terutama dalam dunia kerja kakak sekarang? Oh iya, yang paling saya dapatkan itu ya alhamdulillah kemarin pada saat malah sebelum lulus wisuda saya sudah daftar kerja dan beberapa sudah kerja ya, of course ya, karena saya pendidikan matematika pasti yang biasa luarannya ya kalau bukan guru, dosen atau tenaga pendidik ya seperti itu. Nah yang paling saya dapatkan dari karena saya sudah bergenbi di dalam dunia pekerjaan itu, yang paling terpenting itu ya karena alhamdulillah saya juga sekarang bekerja di sekolah yang kalau mau dikatakan sekolah elit ya, kalau dikatakannya sekolah elit, dan banyak program-program
kerja yang dimana mengharuskan guru-gurunya itu kita sebagai kemampuan kepemimpinan, kemampuan dalam mengatur program kerja itu dibutuhkan seperti itu. Jadi padahal saya masih kalau mau dibilang junior masuk di sekolah tersebut ya, tapi alhamdulillah sudah diamanahkan di beberapa kali kepanitiaan di program kerja yang ada di sekolah itu tersebut. Karena ya itu ability-nya kita nampak kayak gitu. Oh, ini beda loh. Ya orang leader-leader yang ada yang maksudnya sudah senior di sekolah tersebut, di sekolah itu, sekolah elit itu ya kayak oh ini masih baru tapi kok ini sudah keren banget kayak gitu ya. Bukan mereka diri sendiri tapi ya emang gitu. Kita bakalan beda dengan orang-orang yang mungkin tidak berkomunitas di Genbi seperti itu, atau tidak pernah merasakan dunia organisasi atau dunia komunitas seperti itu. Mereka pasti bakalan mereka hanya sebagai guru saja atau apapun itu bakalan ada value tersendirinya. Dan yang paling dampak tersendirinya ya alhamdulillah juga ini kan lagi sibuk dikerjakannya di fakultas seperti itu. Nah itu yang kita dosen-dosen itu panggil kita seperti itu. Oh ini bagus loh cara berpikirnya ya, karena kita dapatkan dari Genbi bagaimana leadership. Apalagi kemarin yang paling mengasah pemikiran saya itu ya pada saat alhamdulillah diamanahkan jadi ketua itu wow banget ya. Maksudnya gimana ya, kayak kita harus mengketuai ketua-ketua karena ya kita tidak bisa menyangkal yang ada di Genbi UNM itu sendiri isi-isinya orang Genbi pada saat periode saya itu rata-rata ketua himpunan matematika, statistika, orang dari ketua himpunan ekonomi yang ada di ekonomi. Saya ingat betul yang malah ada BEM FIP juga. Nah itu yang harus saya ketuai, ketua dari ketua seperti itu. Jadi adalah perbedaan pendapat, perbedaan kepala. Nah dari itu saya belajar banyak untuk menghadapi dunia pekerjaan yang dimana ya pasti teman-teman yang nonton nanti ini mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik semua ini yang nonton pasti bakalan tahu gimana dunia pekerjaan itu. Kita bakal bertemu dengan orang-orang itu yang yang kalau mau dikatakan berbeda lah kayak gitu. Ada yang karakteristiknya seperti ini, ada karakteristiknya A, karakteristik B, karakteristik C. Nah itu yang harus kita saling pahami. Dan saya sudah dapatkan itu di Genbi seperti itu. Oh ini sudah saya pernah dapatkan orang yang seperti ini. Oh saya sudah dapatkan juga orang seperti ini. Saya sudah dapatkan orang seperti ini. Cara menghadapi orang yang seperti ini itu kayak gini loh. Contoh yang kayak biasa kan ada yang orang baik tapi kayak agak egois dikit kayak gitu. Cara menghadapinya ya seperti ini. Kita kasih amanah. Ada juga orang yang kayak malas tapi pada saat diberikan tugas baru rajin ya. Oh dia ini kayaknya mirip dengan orang yang ini. Iya. Oh kita kasih begini solusinya. Nah dan yang saya dapatkan itu dari Genbi seperti itu. Oh ternyata ini bagus sebenarnya. Orang si B ini bagus banget kalau dia dikasih amanah seperti itu. Tapi kalau dia tidak dikasih amanah ya dia acuh tak acuh. Ya, jadi dari cara-cara yang seperti itu saya dapatkan di Genbi. Saya terapkan di dunia pekerjaan. Terlebih ya yang paling saya dapatkan di Genbi ya pasti teman-teman Genbi ini ya. Ini contoh hari Sabtu gimana? tetap sangat produktif. Ya produktif banget ya kayak gitu. Nah itu bisa kita terapkan di dunia kerja. Pada saat kita tidak kerja, kita cari kesibukan yang lain, entah itu olahraga atau apalah. Kan di Genbi itu kita ada deputi kesehatan, ya biasa mengadakan sport day kayak gitu kan. Nah dari itu kita bisa terapkan di dunia pekerjaan. Oh kita ini tidak boleh kerja-kerja saja terus loh. Kalau hari Ahad harusnya olahraga. Tetap produktif ya kan? Tetap produktif. Jangan bermalas-malasan seperti itu kan. Kita tetap produktif, entah itu naik sepeda, jogging dan itu bisa kita dapatkan dari Genbi dulu dan kita terapkan lagi pada dunia pekerjaan seperti itu. Dan apalagi terlebih untuk terbiasa kita dengan kesibukan-kesibukan yang yang biasanya orang-orang yang tidak dapatkan di organisasi itu kesibukan-kesibukan capek banget, letih banget ya. Tapi kita ini sudah biasa lah, kayak ini kita sudah ditempa kayak gini-gini. Ya itu kita dapatkan dari Genbi seperti itu di dalam dunia kerja seperti itu. Kesabaran menghadapi orang lain itu sudah kita dapatkan semua seperti itu.
Wah, sangat luar biasa ya teman-teman, benefit yang didapatkan selama bergenbi yang sudah dijelaskan oleh Kak Azizul. Dan tentunya bukan hanya biaya kuliah yang kita dapatkan dari bergenbi ini, tapi juga kita mendapatkan pengalaman, terutama dari pengalaman Kak Azizul yang sangat luar biasa. Dan pengalaman ini sangat diperlukan untuk menghadapi dunia kerja. Betul. Terlebih ya teman-teman yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Azizul bahwa saat melamar pekerjaan di sini tuh dipermudah. Bukan Kak Azizul yang mencari, tapi dengan mudah Kak Azizul bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, sangat menarik sekali teman-teman pengalaman yang sudah dialami oleh Kak Azizul sendiri. Dan gimana nih? Saya mau tanya teman-teman Genbiers, gimana nih sudah sudah terbuka bagaimana kegiatan bergenbi, bagaimana kita menjalankan program kerja, dan bagaimana kita bisa menjadi frontliners dari Bank Indonesia, dan terutama pengalaman dari bergenbi itu sangat diperlukan untuk nantinya saat kita menghadapi dunia kerja. Nah, teman-teman, hari ini tuh sangat bincang-bincang kita itu sangat seru sekali. Dan saya seperti yang sudah saya katakan, saya sangat berbahagia sekali dan sangat merasa terhormat bisa berbincang langsung dengan saya juga terima kasih teman-teman Genbi ya sudah mengundang kembali ya. Iya Kak, rindu berkegiatan ya seperti dulu setiap hari Sabtu, Ahad, Jumat. Iya Kak. Ya, kalau alhamdulillah diajak lagi kembali bergenbi seperti itu. Iya Kak, kalau boleh cerita juga, saya juga baru-baru ini masuk Genbi, dan memang Kak, kita tuh sangat produktif sekali. Yang dulunya saya tuh memang tidak produktif dan hanya stay at cost, kayak banyak banget free time. Tapi setelah bergenbi sangat produktif dan banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Dan walaupun kadang memang kayak capek, tapi saya rasa keseruannya dan sangat meningkatkan kualitas diri saya, terutama dalam meningkatkan value diri kita yang seperti Kak Azizul jelaskan tadi. Berbicara tentang produktif juga kan bukan seberapa banyak yang kita lakukan pada hari itu, tapi seberapa banyak yang kita dapatkan pada hari itu. Nah, bukan hanya melatih psikomotorik kita, tapi juga melatih kognitif kita dalam menjalankan setiap program kerja. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih Sobat Genbiers? Apakah sudah tertarik untuk bergabung dengan Genbi? Nah, teman-teman, jika ingin bergabung dengan Genbi, pantau terus informasinya melalui Instagram Genbi yang ada di bawah ini. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin meminta harapan, mungkin ada harapan dari Kak Azizul untuk Genbi ke depannya, sebagai closing statement kita pada bincang-bincang kita pada hari ini. Ya, terkait harapan ya, sebenarnya saya sudah sampaikan di penerus saya seperti itu, ketua, apa saja harapan yang akan dicapai untuk Genbi selanjutnya. Intinya itu 2 kali lebih baik lah ya. Kita bagaimana kalau bisa 3 kali, 5 kali lebih baik, tidak apa-apa. Itu it's okay. Karena gimana ya, kita sudah diberikan bantuan secara moral maupun finansial oleh Bank Indonesia. Cara kita berterima kasih ke Bank Indonesia itu seperti apa? Dengan memberikan energi untuk negeri dengan secara maksimal kayak gitu. Harapan saya teman-teman dari Genbi, terlebih Sulawesi Selatan, Genbi UNM, terlebih Genbi, teman-teman Genbi UNM ya, kalau bisa maksimalkan selama masih di Genbi seperti itu ya. Pasti bakalan rindu deh, serius, pasti bakalan rindu berkegiatan lagi di Genbi seperti itu. Jadi harapan saya ya itu, maksimalkan apapun amanah yang telah diberikan, baik itu Anda pimpinan atau leader, atau Anda hanya sekedar kalau bilang staff, ya bilang staff kok, kita staff kok. Tapi staff itu ya ibaratnya kalau pohon itu ya, kalau nggak ada akar ya nggak bisa juga kan berdiri dengan kuat. Ada angin ya sudah. Ya, jadi dengan adanya staff itu semuanya harusnya kalau amanahnya staff ya laksanakan dengan baik seperti itu. Dan saya ingin berpesan ke teman-teman Genbi dalam ini untuk pembelajaran lah setiap program, perbaiki setiap evaluasi selalu apapun kekurangan dari setiap program itu sendiri, karena ya kita tidak bisa pungkiri setiap program pasti ada memiliki kekurangan. Kita tidak bisa katakan 100% itu adalah
sempurna program itu. Selalulah introspeksi diri atau evaluasi terkait program-program apa yang sudah dilakukan seperti itu. Karena dan setelah melakukan evaluasi lakukan planning ya. Seperti ya ini mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman. Berapa kali saya juga sampaikan ke setiap kali saya berbicara ke orang-orang, ada kata-kata satu kalimat yang selalu memotivasi saya, seperti ini bunyinya. Rencanakan secara baik-baik. Kalau tidak direncanakan dengan baik-baik, itu sama saja kita merencanakan kegagalan kita sendiri. Ya, atau singkat ya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan kita. Seperti itu. Gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan kita itu sendiri. Jadi itu pesan saya. Tolong kalau sudah dievaluasi, ya itu lagi. Rencanakan dengan baik. Kira-kira hari ini jadwalnya seperti apa? Kira-kira ini seperti apa? Jadi kayak gitu. Jadi karena kalau kita gagal dalam merencanakan, ya kita sama saja merencanakan kegagalan kita sendiri. Gitu. Oke, jadi itulah harapan dari Kak Azizul ya teman-teman buat sobat Genbiers. Tolong di note ya. Saat kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan kita. Nah, oke, sobat Genbiers, mungkin itu adalah closing statement dan sebagai penutup bincang-bincang kita pada hari ini, terutama dalam podcast kita pada hari ini dengan Kak Azizul. Dan sebelumnya itu Kak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga sudah boleh meluangkan waktunya, sudah boleh hadir di podcast kami pada hari ini, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi, Kak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada studio Vkom Umi yang sudah mewadahi kami dalam melaksanakan podcast hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sponsorship kita, yaitu kepada Percetakan Konveksi Sablon Taufik Makassar dan juga kepada Kaku Food dan yang telah menyukseskan dan membantu podcast kita pada hari ini. Dan juga kepada teman-teman panitia yang ada di balik layar, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mempersiapkan acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan sebagai closing statement terakhir, saya ingin mengajak Kak Azizul untuk ini Kak yang kita energi untuk negeri. Boleh. Rindu juga ya. Rindu juga. Tidak pernah lagi seperti itu. Iya, Kak. Boleh. Mungkin saya yang pimpin ya Kak? Ya boleh. Atau ya. Iya Kak. Lebih aja lah. Saya sudah bosan pimpin itu. Setiap program saya pasti yang pimpin. Dan saya baru pertama kali untuk memimpin itu. Oke Kak. Oke. Genbi energi untuk negeri. Genbi Sulsel Ewako. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang sudah diluangkan, dan saya Feby Stefania pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye sobat Genbiers.